Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJPDI Raja Wali Anugrah, GSJPDI Tiranus, dan GSJPDI Bukit Kasih yang di Sumba. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di hari Sabat ini, di hari Sabatnya Tuhan, waktunya kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Waktunya kita datang kepada Tuhan di dalam mesbah-mesbah keluarga kita, di dalam mesbah jemaat ya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih ada, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu anugerah terbesar dari Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besar kita di tahun ini bergerak maju bersama Tuhan. Dan di bulan Februari ini ya, di minggu ketiga ini, maka temanya adalah Tuhanku lebih besar. Judul firman Tuhan malam hari ini, Tuhanku lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, saat ini kondisi pandemi semakin parah rasanya seperti itu ya. Jadi saat ini kita mendengar di mana-mana COVID Omicron ini sedang naik-naiknya, sedang di titik puncak ya, seperti itu. Barusan juga kami mendengar bahwa di Sumba ya, di cabang Raja Wali yang ada di Sumba, di Bukit Kasih, juga di sana katanya juga sedang merebak ya, Omicron ini. Ya, tapi kami percaya bahwa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan apabila kita menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari pandemi ini. Tuhan lebih besar dari segala virus ataupun wabah ya. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan ketika kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan yang berotoritas atas tubuh, jiwa, dan roh kita, maka kita percaya bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan mengizinkan kita harus melalui atau menghadapi berbagai persoalan ya. Tanpa diundang, persoalan itu datang. Bahkan pergumulan yang begitu berat, yang rasanya kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi kita percaya, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kalau kita menyatakan bahwa Tuhanku lebih besar dari segala masalahku, maka kita mampu melewati semuanya itu. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 6. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa buka, dan perikopnya di sana adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Menceritakan tentang Raja Yosafat ya. Kemenangan atas Moab dan Amon di akhir pemerintahan Yosafat. Saya bacakan di ayat 1 sampai 6. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami,
bukankah engkau Allah di surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Amin. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 1-6, bagaimana Yosafat menghadapi musuh yang begitu besar. Ya. Kadang saya ambil ya beberapa poin dari bacaan ini. Yang pertama adalah di ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar. Ini poin 1. Ada laskar yang besar yang hendak menyerang tuanku. Laskar yang besar yang hendak menyerang. Itu seperti masalah yang sedang kita hadapi. Pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ya. Masa-masa sulit. Minyak goreng pun sampai sulit kita dapati ya. Sebagai ibu-ibu ini sampai susah seperti itu ya. Tidak hanya itu, kita mungkin juga menghadapi sakit yang berat. Kita menghadapi pergumulan rumah tangga yang sangat berat. Menghadapi persoalan ekonomi yang begitu berat, yang tidak tahu besok ini harus makan apa, besok apa yang harus disediakan buat anak-anak, seperti itu ya. Bagaimana membayar sekolahnya anak-anak yang begitu besar, bagaimana tanggungan ini dan itu. Rasanya masalah demi masalah itu seperti laskar yang besar yang hendak menyerang kita ya. Tetapi melalui Yosafat kita dapat meneladani apa yang dilakukan Yosafat ketika diberitahu ada laskar besar yang hendak menyerangnya. Di ayat yang ketiga, ini sangat penting ya. Di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini intinya. Pokoknya kita menjadi takut ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita sepertinya, aduh takut ya Tuhan, bagaimana ini besok harus membayar sekolah anak-anak, bagaimana ini ya Tuhan masalahku, begitu menakutkan ya. Seperti Yosafat takut, itu manusiawi. Kita demikian juga, merasa takut akan pergumulan yang berat yang kita tidak tahu, harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi mari kita seperti apa yang dilakukan Yosafat. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Itu intinya. Karena Yosafat tahu bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Ya, demikian Bapak Ibu, mari kita katakan, Tuhan lebih besar dari masalahku. Tuhan lebih besar dari sakitku. Tuhan lebih besar dari segala keperluanku. Sebab Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Sebab Tuhan memelihara hidup anak-anaknya. Sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Apalagi soal makan minum. Tuhan pasti mencukupkan. Asalkan seperti Yosafat mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan ya. Demikian Bapak Ibu ya. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama adalah laskar yang besar yang hendak menyerang. Yang kedua, kita harus ambil keputusan mencari Tuhan. Dan yang ketiga, meminta pertolongan kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Di saat kita menghadapi sesuatu yang berat ini, mari kita datang pada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Tidak ada satupun yang dapat menghibur kita. Hanya Tuhan Yesus jawabannya. Di lagu ada yang seperti itu ya. Hanya Tuhan Yesus jawabannya. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menolong kita. Yesus yang mampu melepaskan kita dari dosa, dari belenggu dosa, dari maut.
Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melepaskan kita keluar dari belenggu dosa. Apalagi kalau hanya sekedar pergumulan kita, hanya sekedar makan minum kita, sangat mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Tuhan bisa lakukan segala hal-hal yang supranatural ya. Seperti Tuhan mengirim burung gagak untuk Elia. Banyak sekali contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada anak-anak yang dikasihinya. Asalkan kita berseru-seru kepada Tuhan. Kalau di dalam masalah kita diem aja, ya Tuhan juga diem aja. Tuhan menanti kapan anakku berteriak minta tolong ya. Tetapi jemaat Yehuda berkumpul dan meminta pertolongan. Ya. Ada poin yang selanjutnya, bahwa setelah mencari Tuhan, meminta pertolongan, jemaat juga bersama-sama bermesbah ya. Di ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Di dalam ancaman yang begitu berat ya, laskar yang begitu besar yang hendak menyerang, tetapi Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah di dalam rumah Tuhan. Yosafat mendahulukan mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, dan mendirikan mezbah. Yosafat memimpin ibadah di rumah Tuhan. Dia mengumpulkan jemaah Yehuda, berada di tengah-tengah jemaah Yehuda untuk menyembah Tuhan. Itulah luar biasanya Yosafat ya. Dan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, poin yang kelima, bahwa Yosafat menyatakan imannya bahwa Tuhan lebih besar. Di sini dikatakan, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Yosafat menyerahkan laskar yang besar itu di dalam tangan Tuhan. Yosafat dengan iman mengatakan, tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita katakan kepada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan melawan Tuhan. Baik pergumulan kita, musuh-musuh kita, segala sakit penyakit kita, masalah kita, perekonomian kita, tidak akan dapat melawan Tuhan. Sebab Tuhan penuh kasih dan Tuhanku lebih besar yang akan mencukupi, memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Dan mari kita di ayat yang terakhir kita buktikan ketika kita sudah menyatakan bahwa Tuhanku lebih besar. Ketika kita menyerahkan keputusan yang tepat ya untuk mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk bermesbah kepada Tuhan dan menyatakan iman kita bahwa tidak ada yang dapat bertahan melawan Tuhan, maka apa yang akan dilakukan Tuhan? Kita buka di 2 Tawarik tetap 20 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Perhatikan ya, kepadamu janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Saya sampaikan segala pergumulan saya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu juga demikian, sampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Masalah yang berat itu kita sampaikan kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh firman ini terjadi dalam hidup kita ya.
seperti ini ya, camkanlah, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Biar Allah yang ambil alih segala perkara kita. Bahwa tugas kita adalah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bermesbah kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan menghadapi laskar yang besar itu dalam hidup kita. Biar Tuhan yang berperang gantikan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Raja Wali Anugerah, Jemaat Tiranus dan Bukit Kasih yang ada di Sumba, mari jangan kita kendor iman kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.